Baik, eh, mungkin tadi pertanyaannya saya sederhanakan, apa bedanya ya ayuhan nas atau ya ayyuhalladzina amanu dengan ya bani Israil ya. Mungkin seperti itu. Dan apakah kemudian ini menandakan bahwa yang satu itu universal, yang satu itu lokal. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak ya. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah ya. Pertama, sebetulnya dua-duanya itu diawali dari kata ya ya. Ya ayyu, lebih tepatnya ya ayyu, ayyuha ya. Atau ya saja ya. Dalam kaidah bahasa Arab ini disebut dengan harfun nida ya. Jadi sebetulnya tidak ada beda antara ya bani Israil dengan ya ayyuhalladzi, apakah nanti amanu ataukah ya ayyuhan nas, itu dua-duanya atau seluruhnya itu adalah harfun nida ya. Harfun nida itu adalah panggilan ya. Wahai ya. Nah, maka ketika ada harfun nida itu sebetulnya bisa kata setelahnya itu bebas saja ya. Bisa disambungkan dengan satu kelompok, bisa juga disambungkan untuk seluruhnya ya. Cuma yang menarik adalah ya ayyuhal nas ya dan ya ayyuhalladzina amanu itu sebetulnya maknanya, peruntukannya atau khitabnya atau konteksnya itu sebetulnya berbeda ya. Kalau ya ayyuhan nas itu universal ya, masih umum ya. Nanti di dalam ayat Al-Qur'an itu ayat terbagi dua Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Ada ayat yang umum dan ayat yang khusus ya. Maksudnya audiensnya. Kalau ya ayyuhan nas itu masuk dalam kategori ayat yang umum. Sedangkan ya ayyuhalladzina amanu, ya bani Israil itu masuk ayat yang khusus ya. Jadi ada yang am, ada yang khusus. Nah, itu satu. Kemudian ya, terkait dengan apakah ini menandakan universalitas dan lokalitas dakwah Nabi, dalam hal ini Nabi Muhammad dan Nabi yang Rasul. Menurut saya bukan di sini ya. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala memang kisah tentang Bani Israel itu mendominasi ya. Hampir seluruh kisah Nabi, umat Nabi itu yang paling banyak adalah Bani Israel ya. Bahkan rektor Al-Azhar ya, almarhum Sayyid Ahmad Tontowi itu disertasinya itu tentang Bani Israel dalam Al-Qur'an ya. Ternyata luar biasa ini sifat Bani Israel Bapak-bapak Ibu-ibu, dan yang paling banyak memang di surat Al-Baqarah ya. Nah, Pak Quraisy Shihab itu mengatakan bahwa kisah Bani Israel kenapa banyak dalam Al-Qur'an? Itu adalah dalam rangka untuk mengajarkan kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, ya seakan-akan ya Allah Subhanahu wa taala itu berbicara kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, cobaan dan hadangan yang engkau hadapi itu tidak apa-apanya sebandingkan dengan yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Kira-kira seperti itu ya. Kenapa kemudian kisah Bani Israel kan sedikit-sedikit ya Bani Israel ya ya Bani Israel dan lain sebagainya itu, dan di dalam Al-Qur'an itu mendominasi ya. Itu ternyata nanti larinya ke sana Bapak ya. Jadi kalau ada pertanyaan apakah ada keterkaitannya, ada ya. Tetapi apakah ini adalah menandakan, bukan itu ayatnya ya. Ayatnya itu yang tadi saya bacakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kenapa saya katakan bukan itu? Karena ya-nya itu sama-sama ya gitu. Karena kedua-duanya adalah harfun nida ya. Dan itu tidak menunjukkan lokalitas dan tidak menunjukkan universalitas ajaran Nabi Muhammad dan Nabi Rasulnya.